Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menampilkan model video pembelajaran Number Head Together atau NHT. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Safri Anggraini dengan NPM 2230306095. Saya Audilia Nur Anggraini dengan NPM 2220306055. NHT adalah model pembelajaran di mana peserta didik belajar mengemukakan gagasannya dan mempresentasikan idenya pada siswa lain. Dalam pelaksanaannya, setiap peserta didik diberi nomor dan akan maju bila nomornya dipanggil oleh guru. Sintaks dari Number Head Together adalah yang pertama fase 1 penomoran, fase kedua memberikan pertanyaan, fase ketiga berpikir bersama, fase keempat kesimpulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi Ibu. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa untuk agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelumnya Ibu presentasi terlebih dahulu. Adakah dari teman kalian yang nggak masuk hari ini? Semua Bu. Jadi ada semua ya. Nah, minggu lalu kan kita udah ngebahas soal koordinat kartesius. Nah, buat hari ini kita tuh bakal ngebahas soal persamaan garis lurus. Dari kalian ada nggak nih yang tahu apa itu persamaan garis lurus? Saya Bu. Persamaan garis lurus adalah persamaan yang memuat satu atau lebih variabel dengan berpangkat 1. Ya benar, jadi persamaan garis lurus adalah persamaan yang memuat satu atau lebih variabel dengan masing-masing variabelnya berpangkat 1. Kalau udah tahu dikit-dikit berarti udah siap buat pembelajaran ini. Oke, kita langsung saja ya. Materi persamaan garis lurus. Yang pertama, apa itu persamaan garis lurus? Persamaan garis lurus adalah persamaan yang memuat satu atau lebih variabel dengan masing-masing variabelnya berpangkat 1. Y sama dengan AX plus B. Persamaan garis lurus merupakan persamaan yang apabila digambarkan dalam bidang kartesius akan membentuk suatu garis lurus. Dalam persamaan garis lurus, kita juga akan mengenal kemungkinan suatu garis yang bisa kita sebut sebagai gradient, disimbolkan dengan M. Lalu bentuk umumnya yang pertama di sini ada AX plus BD plus Y sama dengan 0. Dengan A, B, dan C merupakan bilangan-bilangan nyata atau real, X dan Y merupakan variabel, C merupakan konstanta, A dan B tidak sama-sama 0. Lalu yang selanjutnya, Y sama dengan MX plus K. Dengan X dan Y merupakan variabel M, merupakan gradient atau pemiringan garis, dan C merupakan sebuah konstanta. Nah, yang selanjutnya adalah menentukan persamaan garis lurus. Persamaan garis lurus yang melalui sebuah titik dan sebuah gradient. Di sini persamaannya itu adalah Y min Y1 sama dengan M dikalikan X min X1. Lalu untuk persamaan garis lurus yang melalui dua titik. Persamaan garis yang melalui titik X1, Y1 dan X2, Y2 adalah Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Atau Y min Y1 sama dengan M kalikan X min X1 dengan M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Oke, apakah ada pertanyaan? Saya Bu. Ya, Mbak Fatka. Hal yang diperhatikan untuk menentukan persamaan garis lurus itu apa saja ya Bu? Oke, pertanyaan yang bagus ya Mbak Fatka. Jadi kalau kita mau menentukan persamaan garis lurus, kita tuh harus tahu dua hal. Yang pertama, kita harus mengetahui nilai gradien dari garis tersebut. Dan yang kedua, kita tuh harus mengetahui setidaknya satu titik yang dilalui oleh garis tersebut. Apakah sudah jelas? Sudah. Nah, sekarang waktunya kalian buat ngerjain latihan soal. Nah, di sini tuh Ibu mau pakai
model NHT yang namanya kalian mengerjakan secara berkelompok, dan untuk kelompoknya di sini udah ibu buat yang ada di PPT. Sekarang ibu mau bacakan, tolong perhatikan kalian ada di nomor berapa dan kelompok berapa. Yang pertama, kelompok pertama ada Fatika, yang kedua ada Ana, yang ketiga ada Audi, yang keempat ada Maita, dan yang kelima ada Alia. Untuk kelompok dua, yang pertama ada Adi, yang kedua ada Iva, yang ketiga ada Zimrotul, yang keempat ada Ila, dan yang kelima ada Afani. Kelompok tiga, yang pertama ada Sukma, yang kedua ada Anissa Dwi, yang ketiga ada Abu, yang keempat ada Bila, yang kelima ada Farid. Nah, selanjutnya mohon untuk kalian membentuk kelompok terlebih dahulu. Oke, karena sekarang kalian udah membentuk kelompok, sekarang ibu mau kasih nomor. Nah, itu tiap siswa pakai satu nomor sesuai dengan yang tadi udah ada di PPT. Semisal kelompok 1 yang pertama ada Fatika, yang kedua ada Ana, berarti Fatika pakai nomor 1, Ana pakai nomor 2, dan seterusnya. Nah, ibu bagi ya. Sekarang yang siswa udah memasang nomornya masing-masing. Di sini ibu ada 5 latihan soal. Ini tolong kalian semua kerjakan semaksimal mungkin. Kalau nantinya kalian ada kendala, tolong diskusiin sama sesama kelompoknya. Kalau semisal udah ada titik terang, kalian bisa langsung tanyakan sama ibu. Nah, untuk durasi waktu pengerjaannya itu ada 30 menit dimulai dari sekarang. Oke, sekarang nomor yang ibu panggil silakan maju dan mengerjakan hasilnya. Siswa bernomor 5 silakan maju mengerjakan soal nomor 4. Silakan. Oke, bisa ibu lihat hasil pengerjaannya. Oke, beda semua ya. Hasilnya ini persamaan G ialah 4/3X min Y plus 5/3 sama dengan 0. Untuk Alia dari kelompok 1 bisa menuliskan dan menjelaskannya? Bisa dulu. Oke, untuk Alia dari kelompok 1 bisa menjelaskan hasilnya. Bisa, Bu. Oke, di sini saya akan menjelaskan soal nomor 4, yaitu diketahui kan titiknya 1,3, terus ada garis tengahnya itu 4x min 3y plus 7 sama dengan 0, terus ditanya itu persamaan dari garis D-nya. Garis A itu 4x min 3y plus 7 sama dengan 0, jadi kita di sini mencari gradiennya dulu dengan rumus min A per B. Terus di sini kita substitusikan A-nya 4 dan B-nya itu min 3, nanti ketemunya gradien H-nya itu 4/3. Karena soal itu diketahui juga bahwa garis D dan H itu sejajar, maka gradien dari D dan H-nya itu sama. Terus kita masuk ke persamaan dari D-nya. Di sini itu kita mencari persamaan garis D melalui titik 1,3 dan gradiennya itu 4/3. Untuk mencari garis lurus itu kan ada rumusnya Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Kemudian kita substitusikan titiknya, Y min Y1-nya itu 3, terus sama dengan gradiennya ada 4/3, terus X min 1, terus kita hitung. Nanti hasilnya akan menghasilkan 4/3x min Y plus 5/3 sama dengan 0. Oke. Untuk yang selanjutnya Mbak Afani bisa menjelaskan? Baik, saya akan menjelaskan hasil dari kelompok yang kelompok itu bedanya di gradiennya itu. Nah, kita itu nanti dicari dulu menggunakan ujian berbeda. Jika nanti sama dengan sini. Untuk selanjutnya Mas Farid.
Dan saya akan menjelaskan tentang dari kelompok 3. Nah, sebenarnya jawabannya sudah sama, tetapi ada perbedaan beberapa angka. Jadi saya berikan tempat tentang jawabannya. Jawabannya sudah tepat semuanya ya. Terima kasih. Silakan duduk lagi. Terima kasih. Untuk yang selanjutnya, silakan siswa bernomor 4 silakan maju mengerjakan soal nomor 1. Oke, boleh minta tolong dijelasin dari satu? Saya akan menjelaskan. Oke, terima kasih ya teman-teman. Jawabannya sudah benar. Silahkan duduk kembali. Oke, sekarang siswa bernomor 3 silahkan maju mengerjakan soal nomor 5. Oke, silakan kalian menuliskan hasil yang telah didapatkan. Baik, sekarang bisa minta tolong jelasin dari satu ke satu. Baik, saya akan menjelaskan soal nomor 5. Diketahui kan persamaan garisnya Y sama dengan 2X min 12. Titik D itu 6,4. Nah, yang ditanyakan adalah persamaan garis tegak lurusnya. Penyelesaiannya adalah misalkan garis tegak lurus adalah garis K, maka tadi kan yang diketahui garis Y-nya 2X min 12, itu gradiennya adalah 2. Nah, sehingga gradien garis K itu adalah MK sama dengan min 1 per M1 sama dengan min 1 per 2, karena garis kedua garis adalah tegak lurus. Nah, persamaan garis K adalah Y sama dengan min setengah X plus B. Kita substitusikan titik D-nya ke persamaan tadi, jadinya Y-nya sama dengan 4, itu 4 sama dengan min setengah dikali 6 plus B. Nah, 4 sama dengan min 3 ditambah B, B-nya sama dengan 7. Nah, jadi persamaan garis tegak lurusnya adalah Y sama dengan min setengah X plus 7. Terus selanjutnya Mas Aful bisa menjelaskan. Jadi yang nomor 5 ya ini diketahui besar garis Y sama dengan 2X. Jadi ditanyakan kan sama garis tegak lurus. Tadi kan garis sama dengan garis dari persamaan Y sama dengan 2X. Ini 12 yaitu Y-nya 2. Maka kita sekarang kan Y sama dengan 2. Persamaan garis K adalah Y sama dengan Y sama dengan 2X plus B. Selanjutnya yaitu 4 sama dengan 2 kalikan sama ditambah B. Artinya 4 sama dengan 12 sama B. Nanti sama dengan B. Jadi persamaan garis tegak lurus yaitu Y sama dengan 2X min 8. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Oke, jadi pengerjaan tadi dari Mbak Audi kelompok 1 dan Mbak Zumrotul dari kelompok 2 itu sudah tepat ya teman-teman. Lalu untuk Mas Aku dari kelompok 3 ini tuh ada sedikit kekeliruan yang membuat jawaban akhirnya tuh salah. Nah, kira-kira dari kalian ada nggak nih yang tahu di mana awal tak kesalahannya? Saya Bu, Ya, Mbak Audi. seharusnya gradien garis K itu sama dengan min 1 per 2 karena kedua garis tegak lurus bukan sejajar. Ya benar, jadi letak awal kesalahannya itu ada di penentuan nilai gradien, di mana seharusnya nilai gradiennya itu negatif setengah bukan 2. Apakah sudah jelas Mas Aku dan kelompok 3? Baik, sekarang berapa jawaban dari soal nomor 2 dan soal nomor 3? 1.100.000 orang dan P sama dengan 3. Oke, berarti semuanya udah paham ya ini? Sudah, Bu. Oke, karena
Karena jawaban kalian sudah benar, berarti kalian sudah paham ya? Sudah. Aku izin bertanya, Iya, Mbak Mahita? kira-kira pemahaman kita soal persamaan garis lurus itu bisa diterapkan ke hal apa aja ya Bu? Terutama penerapan kompleks dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Pertanyaan yang menarik ya teman-teman. Jadi persamaan garis lurus ini kita bisa gunakan untuk menentukan nilai kemiringan suatu bangunan. Terus kita juga dapat menentukan untuk tahu apa itu hubungan antara jarak, waktu, dan juga kecepatan. Serta kita dapat menentukannya untuk menjadi patokan harga dalam kurun waktu tertentu. Apakah sudah jelas Bu Maita? Baik. Nah, kesimpulan dari pembelajaran persamaan garis lurus ini adalah kalau kita mau menentukan persamaan garis lurus, kita tuh harus tahu persoalan apa yang ada di dalam soal. Kita harus tahu apa yang sudah ada di dalam soal dan apa yang perlu kita cari tahu. Nah, setelah kita mendapatkannya, kita baru mengetahui, oh kalau persoalan ini tuh pakai persamaan yang ini dan seterusnya. Apakah bisa dimengerti? Bisa. Nah, karena waktunya sudah mau habis, sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke teman-teman, makasih buat partisipasinya secara aktif dalam pembelajaran kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat buat teman-teman. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam bertutur kata. Selamat bertemu kembali minggu depan di pembahasan lingkaran. Saya tutup pertemuan pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.